eee, kita kondisi darurat nih, Indonesia kondisi darurat. Semua lapisan masyarakat diharapkan ikut perang melawan narkoba. Kalau kita sudah mampu ini mengimunisasi diri sendiri, tentu kita akan bisa memberitahu teman-teman yang lain. Sepanjang masyarakat membutuhkan kita, mengundang kita, kita akan datang. Baik, jadi pagi hari ini kita ketemu lagi di program Ngobrol Apa? Ngobrol seru seputar apa aja. Nah, kali ini kita ketemu lagi di sesi Ngobrol Apa dan bersama-sama dengan BNN. Seperti biasa ya, kalau kita sama BNN biasanya itu di akhir bulan. Jadi kalau misalkan kalian baru pertama dengerin, nah kalau akhir bulan tuh kita bareng BNN. Dan kali ini spesial banget karena kita kedatangan narasumber atau tamu yang baru pertama kali hadir nih dari BNN. Namanya adalah Ibu Dr. Haji Agus Surya Dewi, MPD. Nah, itu nama lengkapnya ya. Ibu Dewi ya, panggilannya Ibu Dewi. Ibu Dewi saja. Ibu Dewi, terima kasih buat kesediaannya hadir pada pagi hari ini, Bu ya. Dan kita pagi hari ini bisa dibilang suasananya adalah HUT dari BNN. Ya. BNN itu lahirnya kalau saya cari di internet itu tanggal 22, betul ya Bu ya? Iya. 22 Maret. Oke, anggaplah begitu ya, karena dulu sejarahnya ini panjang. Jadi akhirnya disepakati tanggal 22 Maret. Berarti sebelum tanggal itu memang sudah ada Bu ya? Cuman mungkin bergerak, namanya belum BNN mungkin. Iya. Jadi BNN itu ada resmi pada tanggal 22 Maret. Iya. Nah, dalam rangka menyambut BNN Republik Indonesia nih Bu, yang ke-21 ya. Yeah. Nah, kita itu diingatkan lagi sama tagline-nya BNN. Nah, tagline-nya yang sering kita dengar adalah War on Drugs. War on Drugs, speed up, never let up. Nah, itu maksudnya apa nih Bu dari tagline tersebut? Iya, karena kondisi Indonesia ini memang kondisi darurat narkoba ya, darurat narkoba, sehingga BNN setiap tahun, setiap kepemimpinan tentu punya tagline sendiri. Jadi setiap pergantian kepemimpinan. Nah, sekarang di saat kepemimpinan Pak Petrus Golose, ya Pak Petrus, itu tagline-nya War on Drugs, speed up, never let up. Ya. Jadi kita kondisi darurat nih, Indonesia kondisi darurat. Semua lapisan masyarakat diharapkan ikut perang melawan narkoba. Jadi artinya perang melawan narkoba itu gimana? Kita nggak boleh stop, nggak boleh berhenti, nggak boleh cuek terhadap persoalan yang ada di Indonesia ini. Jadi diharapkan seluruh lapisan masyarakat itu ikut angkat senjata, begitulah, ikut berperang dan tidak boleh lelah gitu ya. Karena kadangkala kan kita perang kita memerangi narkoba, toh tetap aja ada peredaran yang cukup besar, ada penangkapan yang cukup besar gitu kan. Asumsi orang seperti itu. Nah, ini kan justru kita membuktikan bahwa keseriusan pemerintah sehingga bisa terungkap gitu loh. Kalau kita tidak serius, cuek-cuek aja nggak bakalan tuh terungkap yang besar-besar kan gitu. Nah, inilah keinginan, harapan dari pimpinan kita yang sekarang itu seperti itu. Perang melawan narkoba, lawan narkoba. Jangan kasih ruang di sekitar kita. Itu maksudnya, tujuannya itu seperti itu. Nah, untuk itu kepada siapapun ya, seluruh instansi maupun masyarakat itu diminta untuk peduli gitu. Peduli, jangan sampai ada peredaran di lingkungan. Minimal imunisasi untuk dirinya sendiri dulu. Setelah itu keluarga yang lain, kan begitu.
kalau kita sudah mampu ini mengimunisasi diri sendiri, tentu kita akan bisa memberitahu teman-teman yang lain. Tapi kalau diri kita belum bersih, tentunya ya kita akan canggung untuk memberitahu ke yang lain. Jadi intinya seperti itu. Dan ini kan ada kata-kata war on drugs nih. Ini maksudnya perang melawan narkoba. Nah, tentu saja perang ini bukan hanya dari segi BNN aja, Bu ya. Betul. Tapi harus ada sinergi dari masyarakat juga. Sinergi dari instansi terkait. Ya. Instansi terkait itu apa saja? Ya, di antaranya ada kepolisian, ada kejaksaan, pengadilan, dan semuanya yang kesehatan tentu itu. Karena di dalam program-program kita nanti semuanya akan terkait dan selalu bersinergi, seyogyanya seperti itu. Ya. Terutama pemerintah kota, dan yang paling penting adalah masyarakat. Ya, masyarakat ini supaya tidak cuek dengan kondisi ini. Ini kondisi yang membahayakan sebenarnya, karena kita tidak merasa ya gitu bahwa kita ini sedang berperang itu ya. Kondisi perang itu kan ya, kita bayangkan ya, kalau kondisi perang itu kan melelahkan gitu. Betul. Berapapun biaya yang akan kita keluarkan pasti akan habis kan begitu. Termasuk masalah narkoba ini. Nah, kalau orang sudah terkena narkoba pasti akan berdampak banyak hal. Betul. Misalnya berdampak kepada fisik, sudah pasti. Terus kemudian berdampak pada psikologis. Nah, berdampak pada fisik itu apa? Kalau pengguna narkoba, tentu fisiknya tidak akan sesehat orang yang tidak pernah menggunakan narkoba. Ya. Karena pasti yang digerogoti seluruh organ tubuhnya, termasuk pikirannya, otaknya gitu kan. Kita tidak akan bisa berpikir yang lebih baik lagi kalau pengguna narkoba, karena emosinya juga nanti akan berdampak kepada emosi juga. Nah, ini psikologis ya, psikologis. Orang akan sering berbohong. Kalau pengguna narkoba itu biasanya, ini katakan kalau adik-adik yang sekolah gitu ya, pelajar. Tentu kalau dia pengguna narkoba itu akan selalu bagaimana caranya untuk dapat uang dan beli. Nah, kalau sudah begitu, itu namanya ketergantungan. Nah, itu akhirnya kalau sudah tidak punya uang, dia pasti akan mencari-cari. Nah, minimal bohong tadi itu. Iya, bohong. Nah, sudah dikasih uang untuk misalnya untuk bayar sekolahnya, ternyata nggak nyampe. Pakai yang lain. Nah, dipakai untuk itu. Nah, ini dampak sosial itu tadi, dampak sosial dan dampak psikologis juga gitu ya. Jadi semuanya akan berdampak. Akhirnya kalau dia nggak punya uang, sudah mulai bohong, nggak ada lagi. Udah mulai nih. Meningkat lagi. Bisa jadi pesulap. Gimana nih pesulap? Pesulap itu bisa menghilangkan barang, nggak bisa mengembalikan. Iya. Kasarnya ya mencuri gitu kan ya. Bisa barang-barang itu hilang. Nggak bisa lah kita naruh barang-barang dengan aman, pasti hilang gitu. Banyak bohongnya. Kadang HP dijual ya, berpindah ke counter, tapi katanya hilang. Nah, ini kan sudah bohong ini. Betul. Ya, itu dampak-dampaknya seperti itu. Itu kalau orang sudah kecanduan. Ini kan kita ndak ngerasa ini kalau kita ini lagi diserang ini oleh bangsa lain kan gitu. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena narkoba itu banyaknya diproduksi di negara lain gitu kan. Terus kemudian Indonesia dilihat bahwa ada pasar besar itu adalah Indonesia. Karena Indonesia saat ini sedang mengalami bonus demografi.
Anak mudanya banyak. Ya, artinya 70% itu adalah usia produktif. Ya, 30%-nya usia tua dan usia balita. Nah, ini kan perbandingan ini yang dilihat oleh bangsa lain bahwa itu Indonesia bisa menjadi incaran, pasar narkoba bisa terjadi di sana. Ya. Nah, ini kan juga sudah terbukti bahwa tangkapan yang dilakukan baik oleh BNN maupun oleh Polri itu tangkapannya udah sangat besar sekali, bukan hanya 1 kilo 2 kilo, bahkan ratusan kilo, bahkan ton gitu ya. Pernah di tahun 2018 itu nangkap sampai 1 ton lebih. Nah, itu pasarnya Indonesia. Nah, ini kalau ini terjadi bahwa memang benar-benar pengguna banyak di Indonesia, maka ya kita semua kalangan muda ini akan mudah dikuasai oleh bangsa lain gitu loh, karena kita akan diperbodoh oleh orang lain, intinya seperti itu. Iya. Berarti kata-kata perang itu bukan sekedar kata-kata karena memang sedang darurat. Iya, sedang darurat. Iya. Ya, jadi masyarakat semua harus peduli itu. Harus melindungi keluarganya, minimal seperti itu. Nah, ini karena BNN sedang dalam suasana ulang tahun nih, Bu. Ya. Nah, kira-kira sejauh ini apa sih, Bu, pencapaian BNN nih yang mungkin sekiranya bisa di-highlight nih, yang dampaknya itu bisa dirasakan sama masyarakat? Ya. Kami saat ini sedang garapannya untuk BNN kabupaten kota itu ada 4 ya, ada 4 target, ada 4 program yang harus dilaksanakan, yaitu soft power approach. Itu pendekatan yang humanis gitu ya, pendekatan yang humanis, yaitu dengan cara pencegahan. Salah satu kegiatan seperti ini juga pencegahan, memberitahuan kepada masyarakat ya supaya kita itu minimal tidak menggunakan narkoba untuk diri kita sendiri. Itu dulu. Kemudian kita tidak menggunakan narkoba dalam lingkup masyarakat terkecil adalah keluarga. Makanya itu saya katakan keluarga harus diimunisasi dari itu. Nah, dengan cara-cara lain lagi, mungkin kita edukasi ke sekolah-sekolah, mungkin kita bisa menyampaikan. Baru-baru ini kami melaksanakan Gema War on Drug dengan menyanyikan Mars BNN gitu ya di sekolah-sekolah. Kemudian untuk pencapaian rekor muri itu nanti yang akan dilaksanakan diputar atau ditayang langsung di tanggal 7 Maret nanti di Bali. Di Bali. Di Bali ya. Ini juga menyampaikan kepada masyarakat supaya ikut melihat nanti kegiatannya pada tanggal 7 Maret itu secara langsung melalui media online. Iya. Itu soft power approach. Kita juga bisa melakukan misalnya edukasi kepada masyarakat. Yang murah itu seperti apa? Ketika ada masyarakat ngumpul, ada kegiatan, entah itu kegiatan apapun, kita diundang nggak masalah, kita akan datang mengedukasi masyarakat. Jadi kita tidak semata-mata bahwa ini ada biayanya, ada anggarannya, kita baru jalan, tidak. Sepanjang masyarakat membutuhkan kita, mengundang kita akan datang untuk itu. Nah, ini upaya-upaya itu seperti itu. Kemudian ke sekolah-sekolah, misalnya di sekolah itu kan hari Senin itu ada upacara nih. Kami juga sampaikan, menawarkan kepada para kepala sekolah, pelaku pendidikan, kami akan masuk di situ. Kami akan mengedukasi asal kami diberi jadwal untuk bisa jadi pembina upacara, contohnya gitu. Nah, kemudian kami juga koordinasi dengan para stakeholder, kemudian koordinasi dengan pimpinan-pimpinan yang ada di desa,
Kemudian kita ada namanya pembentukan desa bersinar. Desa bersinar. Nah, desa bersinar, kalau desa bersinar itu adalah desa yang bersih dari narkoba. Ya. Itu tiap tahun itu 2 atau 3 desa. Target kita begitu. Sebenarnya di Kota Batu ini di 24 desa dan kelurahan itu minta semuanya menjadi desa bersinar gitu. Semua. Iya, semuanya minta begitu. Tetapi kami dari BNN itu bukan hanya sekedar membentuk desa bersinar, kemudian kegiatannya meresmikan begitu saja, tapi di dalam situ yang akan melaksanakan itu kita edukasi nanti. Iya, kita ada BIMTEK di situ, harus ada pelaksananya karena untuk desa bersinar ini kita memberdayakan desa itu, supaya penggiat-penggiatnya juga dari desa itu, gitu ya. Nah, untuk tahun ini ada 2 desa, yaitu Tulungrejo sama Punten. Punten itu untuk 2023 ini, Bu. 2023 ini yang nanti akan hari Senin depan itu, Selasa nanti kami akan pembentukan itu. Yang itu memang harus di SK-kan dari wali kota untuk pembentukan desa bersinar itu. Dan nanti juga penggiat-penggiatnya itu dari desa itu sendiri yang diusulkan oleh kepala desanya kepada wali kota. Nah, kita tinggal mengisi membimbing mereka bagaimana untuk jika ada pengguna di lingkungan desanya, apa yang harus dilakukan. Nah, itulah yang akan kita berikan bimbingan di sana. Terus kemudian juga tentang rehabilitasi. Nah, nanti kita bicara itu ya. Ini kan di soft power approach-nya. Kemudian program kami ada hard power approach. Pendekatan dengan pemberantasan itu. Jadi kami juga melakukan penindakan. Jadi ada BNN sebagai penyidik, ada penyidik BNN, juga ada penyidik Polri. Jadi ada 2 itu penyidik. Selain itu tidak untuk urusan narkoba. Jadi kewenangannya hanya ada di situ. Makanya kalau tidak BNN yang nangkep, ya Polri yang nangkep. Kalau yang lain tidak akan bisa nangkep, kecuali nanti misalnya tangkap tangan itu ya silakan. Misalnya TNI mau nangkap, ayo, karena kita sekarang ini sedang perang melawan narkoba, tapi tidak boleh nyidik. Itu harus diserahkan entah itu ke BNN, entah itu ke polisian gitu kan. Jadi itu dari sisi penegakannya, dan masyarakat harus tahu ini. Jangan nanti kalau ada penangkapan narkoba mesti dikatakan itu BNN gitu. Belum tentu. Belum tentu karena ada 2 ini. Karena ada 2 ini. Ya, itu dari sisi hard power approach-nya. Kemudian smart power approach. Nah, smart. Smart. Jadi kita harus membuat sesuatu yang lebih, karena sekarang eranya era digital ya. Era milenial, kaum milenial gitu kan. Jadi kita lebih kepada mengedukasi di media sosial. Ya, media sosial itu kalau mau lapor apa segala itu sudah bisa, nggak harus datang ke BNN. Wih, saya takut nih mau melapor ini ke BNN nanti di mata-matai ini. Nggak harus begitu, langsung aja lewat linknya BNN. Ya, sosial media itu sudah. Makanya kami selalu gencar untuk bikin konten minimal kan, karena sekarang anak-anak muda suka konten tuh. Betul. Iya, sukanya kan ngeliat apa sih pesan-pesannya dari BNN ini kita masukkan dari itu. Itu yang smart power approach. Satu lagi adalah cooperation. Jadi kita dituntut untuk selalu komunikasi dengan seluruh jajaran yang ada. Ya, baik itu instansi vertikal yang lain, pemerintah kota maupun
masyarakat semua kita harus masuk ke sana. Itu jadi ada 4 itu. Ada 4 poin Bu ya. Ya. Ada soft approach itu berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya. Ada hard approach itu lebih ke penegakan hukumnya, ya penangkapan dan segala macam. Lalu ada yang smart approach tadi Bu ya, dan yang terakhir approach dengan cooperation atau bekerja sama dengan instansi yang lain yang terkait. Itu Pak ya. Jadi itu semua adalah cara-cara atau hal yang digunakan oleh BNN secara khusus. Apakah itu Kota Batu atau semua? Enggak, semua dari semua BNN ya? Karena kita instansi vertikal kan. Jadi semuanya melaksanakan demikian. Oke, di masing-masing daerahnya Bu ya? Masing-masing daerah. Oke. Nah kalau untuk Kota Batu sendiri, sejauh ini pencapaiannya bagaimana ya Bu? Kami memang di Batu ini memang kota wisata ya. Jadi kelihatannya kalau saya melihat karena 2 tahun ini, saya melihat itu memang orang datang untuk bersenang-senang, menggunakan di sini lalu pergi. Oh, oke. Terus tetapi ada juga memang yang orang-orang sini, tapi kebanyakan itu mereka itu menggunakan pil koplo itu ya. Jadi kalau itu tidak termasuk di dalam Undang-Undang 35. Kita akan kesulitan ketika ketika yang beredar itu pil koplo gitu ya. Kita akan kesulitan karena bukan ranah kita. Pasti itu akan dikejar oleh kepolisian gitu ya. Jadi kita lebih kepada narkotikanya. Iya, untuk di Batu kami tahun kemarin itu menangkap ganja sih masih yang lagi marak sekarang juga. Mulai ganja untuk kalangan pelajar, barangkali ini kayaknya akan diedarkan di kalangan pelajar gitu ya. Nah itu kalau ganja kan masuk narkotika, jadi itu narkotika jenis tanaman, jadi itu memang ranah kita. Terus kemudian kalau sabunya nggak terlalu banyak mungkin yang paketan-paketan, karena di sini sudah pandai orangnya. Nggak lagi yang gelondongan gitu di paket-paket, langsung yang siap edar gitu. Oh gitu. Jadi kemudian kita juga sudah melakukan semua itu apa yang ditargetkan dari 4 pendekatan ini, kami juga sudah mencoba. Dan yang paling menurut saya yang paling ini adalah di sisi rehabilitasi itu. Oke, rehabilitasi. Iya, rehabilitasi. Jadi rehabilitasi itu masuk di dalam soft power approach tadi. Jadi sebesar apapun peredaran, tapi kalau masyarakatnya masih mau menggunakan, itu juga akan terjadi percuma. Tetapi kami juga kedepankan di rehabilitasi ini. Makanya saya menghimbau kepada masyarakat, jangan takut untuk rehabilitasi. Mumpung BNN menggratiskan rehabilitasi itu. Iya. Jadi kalau misalnya ada pengguna-pengguna, itu udahlah, karena ini kan sebenarnya tidak ada fungsinya. Jangan sampai orang itu salah asumsi bahwa narkoba itu untuk doping. Nah, itu salah besar, Bu, ya? Konsep yang salah. Jadi kalau ada yang bujuk-bujuk, kamu pakai ini, pakai sabu biar kuat kerja, itu bohong, itu akal-akalannya mereka aja, strateginya mereka para pengedar. Dan disuruh membuktikan. Kalau kamu nggak percaya, coba dulu. Nah, begitu dicoba, memang ternyata ya kita pada saat pakai itu strong, tapi setelah itu lemas, kita ngantuk, loyo, nggak kuat ngapa-ngapain gitu. Nah akhirnya kan pakai lagi. Nah begitu pakai lagi, strong lagi gitu kan. Nah itu terus menerus, akhirnya ketika akhirnya ketergantungan. Ketika kita pakai dosisnya sedikit pada saat pertama,
mungkin berpengaruh, ngefek ya. Begitu yang kedua kali, mungkin udah tidak ngefek lagi. Betul. Harus nambah lagi. Nah, ketiga kali dan seterusnya, apalagi sudah kecanduan, enggak ngefek itu. Gitu. Betul, jadi betul. Nah, berapa uang kita yang akan keluar untuk itu? Nah, itu kan. Itu yang selama ini tidak pernah diantisipasi oleh mereka. Pasti penyesalan itu nggak di depan. Betul. Penyesalan itu di belakang. Iya. Nah, kalau sudah begitu kan, wah, apa-apa sudah habis, barang-barang sudah habis kejual ini. Baru itu menyesal. Nah, baru datang ke BNN minta rehab. Tapi apapun itu bentuknya, kita akan bantu untuk rehabilitasi. Nah, karena rehabilitasi ini ada 2 macam. Rehabilitasi rawat jalan dan rawat inap. Nah, rawat jalan itu bagi pengguna yang baru coba pakai. Nah, terus kemudian kalau di asesmen lagi penggunanya sudah teratur pakai, maka kita akan larikan ke rehabilitasi rawat inap. Cuman di Batu ini kita belum punya rehabilitasi milik pemerintah yang memang gratis atau milik BNN. Tetap kalau misalnya mau rehabilitasi rawat inap, kita sarankan ke balai rehab milik BNN. Yang gratis itu. Balai rehab milik BNN. Nah, di Indonesia ini baru ada 6 di Indonesia. 6 balai rehab. Ada di Bogor, di Lido, kemudian ada di Samarinda, ada di Makassar, ada di Batam, ada di Sumatera Utara. Satunya agak lupa saya satu. Ada 6. Ada 6, iya. Dan satu balai rehabilitasi milik BNN, milik Kementerian Sosial, Kemensos, itu Galih Pakuwon di Jawa Barat, lihatnya. Yaitu milik Kementerian Sosial. Nah, jadi kami sudah juga melakukan rehabilitasi, cuman di BNN itu rawat jalan itu. Jadi itu, Mas. Jadi sudah cukup banyak yang dikerjakan BNN, Bu, ya, sejauh ini. Tapi PR-nya juga masih banyak nih. Masih banyak sekali. Banyak. Soal PR dan tujuan ke depan, karena kita lagi dalam suasana ulang tahun, kita akan bahas di sesi yang kedua, Bu. Baik. Jadi buat teman-teman yang sudah menyaksikan atau sudah mendengarkan di pagi hari ini, terima kasih banyak. Dan tentu saja kita akan kembali lagi di sesi yang kedua setelah yang satu ini.